Hai adik-adik, apa kabar adik-adik? Berjumpa lagi kita di hari ini dengan Encik Seflin. Nah, Encik Seflin, Encik mau sapa dulu adik-adik. Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, puji Tuhan. Yes. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, puji nama Tuhan adik-adik. Kita akan membaca Alkitab adik-adik. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami lagi akan belajar dari firman-Mu. Tuhan berkati urapi Encik yang akan membentangkan firman-Mu. Berkati kami semua agar supaya Tuhan kami boleh dapat memahami dan mengerti apa berita firman-Mu di saat ini. Ampun segala dosa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca dari Matius 27 ayat 45 sampai 56. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, dia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Nah adik-adik, sekarang kita datang pada cerita Alkitab. Bina Anak, pelajaran 15. Nah sebelum Encik mau lanjut, Encik mau tanya dulu, minggu lalu tentang apa? Cerita tentang apa adik-adik? Ya, cerita tentang kisah Yesus saat berdoa. Jadi ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus berdoa. Apa yang Tuhan Yesus kasih berdoa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jadi Tuhan Yesus kasih berdoa, Tuhan Yesus mengampuni. Jadi Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus kasih belajar bahwa orang sebagai manusia harus mengampuni. Pelajaran 15 dengan judul Kasih Tuhan dalam Kematian Yesus dan tema bulanan Pengorbanan Yesus di kayu salib. Encik mau tanya, bagaimana adik-adik di saat siang hari, kira-kira jam 12, ketika jam 12 itu kage-kage datang kegelapan, jadi gelap. Apa yang adik-adik rasakan? Iya adik-adik, jadi adik-adik takut. Karena pada waktu siang kage-kage gelap. Nah adik-adik, pernah dengar tuh cerita tentang kegelapan meliputi seluruh daerah pada saat itu. Nah Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan pada waktu itu adik-adik jam 12 siang, kegelapan meliputi daerah itu. Adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Sampai jam 3 itu kegelapan meliputi pada saat itu. Jadi gelap adik-adik. Pokoknya ketika terang pada waktu jam 12, kaki-kaki gelap. Jadi itu orang pada waktu itu takut, panik adik-adik. Nah, pada waktu itu adik-adik, kira-kira jam 3, Tuhan Yesus berseru dengan nyaring adik-adik. Tuhan Yesus berseru atau bataria dengan nyaring. Dia bilang, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya adik-adik,
"Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, adik-adik, pada waktu itu orang-orang yang di sana dengar Pak Tuhan Yesus ada bersuara begitu. Kong dorang bilang begini, "Napa dia ada panggil tu Elia be nama?" Kong ada yang lain lagi bilang begini, "Dia datang, kong dia ambil bunga karang, kong dia celupkan di anggur asam, kong dia cucuk di bulu, kong dia kasih minum Pak Tuhan Yesus." Nah, adik-adik, orang-orang pada waktu itu kira, oh Tuhan Yesus ada panggil ini Elia penama. Padahal itu dalam bahasa Aram itu adalah Allahku. Nah, adik-adik, ada seseorang yang datang untuk mengambil bunga karang dan mencucukkan di anggur asam dan mencelupkan di anggur asam dan mencucukkan di bulu dan memberi Tuhan Yesus minum untuk mengurangi rasa sakit dari luka-luka Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ada juga yang tegur Pak ini satu orang ini. Sudah Jokwa, nanti Elia mau datang tolong Pak dia. Dua adik-adik begitu tega Kang adik-adik. Dia tegur begitu. Padahal ini satu orang ini ada menolong, ada rasa kasihan Pak Tuhan Yesus. Sehingga dia memberikan anggur asam Pak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus menyerahkan Tuhan Yesus punya nyawa adik-adik. Tuhan Yesus berseru dengan nyaring dan dia menyerahkan dia punya nyawa. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus mati. Nah adik-adik, apa yang terjadi pada saat itu adik-adik? Seketika itu juga adik-adik, gempa bumi terjadi adik-adik. Wah, dahsyat sekali adik-adik. Gempa bumi dan tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai bawah adik-adik. Bayangkan adik-adik kalau adik-adik pas ada lihat tuh kejadian pada waktu itu, di saat itu adik-adik sama takut dan merinding adik-adik. Paling tuh adik-adik lari, takut adik-adik. Bukit-bukit batu terbelah dua adik-adik. Kuburan-kuburan terbuka adik-adik. Orang-orang yang meninggal, orang-orang kudus bangkit adik-adik dari kubur. Pada waktu itu adik-adik, karena kejadian itu, apa yang dorang bilang? Tuh pasukan dan prajurit-prajurit bilang begini adik-adik. Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Jadi dorang mengakui bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak Allah adik-adik. Waduh adik-adik, memang hebat sekali ini. Orang Tuhan dahsyat karena sungguh luar biasa. Ini kejadian alam yang pada waktu itu terjadi saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada perempuan-perempuan yang tetap setia ikut Tuhan Yesus. Dorang dari jauh, kong dorang lihat tuh kejadian, tuh Tuhan Yesus ada mati di kayu salib. Dorang ada lihat, dorang ada saksikan, dorang tetap setia ikut Tuhan Yesus. Kalau adik-adik tahu siapa dorang kan adik-adik? Iyo, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak Zebedeus. Nah, itu adalah perempuan-perempuan yang tetap mengikut Yesus dengan setia ikut Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah bukan pengorbanan yang biasa adik-adik. Jadi Tuhan Yesus ada berkorban demi orang manusia, rela mati di kayu salib. Karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak berdosa adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus orang berdosa-dosa. Benci berdosa dengan adik-adik. Karena Tuhan Yesus rela mati Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus pe kepala, ada pakai akan mahkota duri. Tuh adik-adik punya kesalahan dan enci-enci pe kesalahan yang berpikiran-pikiran jahat. Tuhan Yesus pe kepala yang ada taruh akan mahkota duri adik-adik. Kongan ini yang selalu berbuat dosa, pukul teman, nakal, mencuri. Tuhan Yesus pe tangan kasih yang adik-adik yang ada cucu dengan paku di kayu salib adik-adik. Orang pe kaki yang selalu berjalan di jalan gelap. Mama mungkin ada suruh pergi di ibadah, masuk sekolah minggu. Orang yang tidak ada masuk sekolah minggu, cuma ada berjalan pergi pontar.
Aduh adik-adik, Tuhan Yesus PKK yang ada paku, ada kasih salib. Bagaimana orang menghargai pengorbanan dari Tuhan Yesus di kayu salib adik-adik? Orang harus apa? Harus berbuat baik, harus mengampuni, harus berbuat baik. Dengar-dengaran Pak Mama deng Papa, dengar-dengaran Pak Guru-guru di sekolah minggu, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Jangan pukul teman. Udah banyak adik-adik yang orang mesti baking untuk orang menghargai pengorbanan dari Tuhan Yesus. Yang intinya orang harus melakukan 10 perintah Tuhan dan 9 buah-buah roh adik-adik. Jadi orang harus melakukan firman Tuhan. Orang harus menghargai akan pengorbanan mama dan papa. Orang jangan sia-siakan itu pengorbanan mama dan papa, membesarkan orang anak-anak, membesarkan adik-adik, mengungkusi adik-adik, mendidik adik-adik. Orang juga jangan melupakan pengorbanan Tuhan Yesus. Orang harus tetap ingat akan pengorbanan kasih Tuhan Yesus terhadap enci dan terhadap adik-adik. Sehingga orang akan tetap mengingat akan kasih Tuhan yang rela mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dosa kita yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Kita tetap setia melakukan kehendak firman Tuhan pada hari ini, besok, dan seterusnya. Adik-adik, demikian cerita Enci pada saat ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Biar kiranya firman-Mu menjadi pedoman pelita di dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan, kami akan selalu mengingat kasih Tuhan yang sudah rela mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, ampun segala dosa kami. Haleluya, amin.